peningkatan signifikan dengan aktivasi login dan menerima kode verifikasi, dan mengakibatkan tingkat kepuasan yang sangat rendah terhadap aplikasi ChargeIn. Analisis sentimen adalah proses yang bertujuan untuk mengumpulkan, memahami, dan mengevaluasi opini atau sentimen yang terkandung dalam teks seperti ulasan pengguna atau komentar online. Dengan menerapkan SVM pada ulasan pengguna aplikasi, kita dapat mengidentifikasi pola sentimen yang mendasari ulasan tersebut, memungkinkan kita untuk memahami lebih baik kepuasan atau ketidakpuasan pengguna terhadap layanan yang disediakan. Masuk ke rumusan masalah, bagaimana menerapkan metode analisis sentimen berbasis super vector machine untuk mengklasifikasi ulasan pengguna aplikasi ChargeIn. Tujuannya menerapkan metode analisis sentimen berbasis super vector machine dalam mengklasifikasi ulasan pengguna aplikasi ChargeIn. Manfaat penelitiannya memberikan kontribusi terhadap pengembang dan pemahaman tentang analisis sentimen dan penerapan metode super vector machine. Untuk ruang lingkup masalahnya, yang pertama, pengumpulan data ulasan pengguna aplikasi ChargeIn bersumber dari Google Play Store sebanyak 1.189 ulasan. Yang kedua, melakukan pelabelan sentimen pada data ulasan menjadi kategori positif dan negatif menggunakan lexicon based. Dan yang ketiga, membangun dan melatih model klasifikasi sentimen menggunakan metode super vector machine. Masuk ke dalam kerangka pemikiran. Di sini ada metrik yang dimana langkah-langkah untuk mengumpulkan dan memproses dan menganalisis data ulasan. Yang pertama itu kita nge-scraping data ulasan untuk mengumpulkan data ulasan dari berbagai sumber menggunakan teknik web scrape. Selanjutnya ke text processing, memproses teks yang telah dikumpulkan agar siap dianalisis mencangkup beberapa langkah berikut yang dijelaskan dalam bagian indikator, yaitu ada cleaning dan case folding, normalisasi, tokenizing, step word removal, stemming, dan fungsi kernelnya. Kembali ke SVM-nya untuk mengklasifikasi data ulasan berdasarkan teks yang diproses. Proses SVM menggunakan fungsi kernel RBF dalam algoritma SVM untuk mengukur kesamaan antara data, dan selanjutnya ke objektif adalah tujuan yang ingin dicapai dalam proses analisis sentimen, yaitu model akurasi. Selanjutnya ke measurement digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi menggunakan conversion matrix. Adapun ada metode penelitian, di sini saya menggunakan CRISDM, gitu ada business understanding di mana ada analisis masalah, studi literatur, dan ada data understanding, yaitu ada scraping data ulang. Ada data preparation, teks yang dimana ada text processing, labeling, dan pembobotan TF-IDF. Selanjutnya ada modeling, saya menggunakan super vector machine, dan ada evaluasi menggunakan conversion matrix. Selanjutnya ada dokumentasi penyusunan laporannya. CRISDM atau disebut cross induksi standar proses data for data mining yang terdiri dari 6 tahap sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi yang saya menggunakan dengan model SVM. Pertama, saya akan import data dulu, memasukkan data yang akan digunakan, yaitu data yang sudah dibersihkan. Selanjutnya, split data membagi data latih, data uji, dan data validasi, yang dimana data ujinya 70%, data latihnya 70%, data ujinya 15%, dan data validasinya 15%. Kemudian saya masuk ke latih model SVM kernel RBF-nya, menggunakan data latih termasuk analisasi parameter seperti alpha, lambda, gamma, epsilon, dan kompleksifikasi dan perhitungan matriks Hessian seperti kanalisasi dengan fungsi RBF-nya. Kemudian masuk ke evaluasi model, menguji akurasi model yang telah dibangun dengan data uji. Ini adalah hasil dari pelabelan menggunakan lexicon, yang dimana negatif ada 75% dan positif ada 25%. Berikut adalah hasil dari conversion matrix dan nilai akurasi yang dimana. Nilai akurasi yang saya peroleh menggunakan kernel RBF yaitu 98%.
Masuk ke kesimpulan yang pertama, untuk menganalisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Cacin menggunakan super vector machine, langkah-langkahnya meliputi pengumpulan dan pemusnahan data, mengubah teks menjadi vektor fitur dan dengan teknik TF-IDF, dan memberi label sentimen positif atau negatif. Data kemudian dibagi menjadi data latih, uji, dan validasi untuk melatih dan mengevaluasi model SVM. Hasil menunjukkan bahwa sentimen negatif lebih dominan dengan 981 ulasan negatif dan 297 ulasan positif. Mayoritas pengguna memberikan penilaian negatif terhadap aplikasi ini. Model SVM mencapai tingkat akurasi 98% yang dianggap sangat akurat. Nilai presisi untuk sentimen negatif adalah 0,98 dan untuk sentimen positif adalah 1,00. Nilai rekal untuk sentimen negatif adalah 1,00 dan untuk sentimen positif adalah 0,93. Nilai V-score untuk sentimen negatif adalah 0,99 dan untuk sentimen positif adalah 0,96. Yang kedua, akurasi yang tinggi dari metode super vector machine menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam mengklasifikasi sentimen pengguna dengan baik. Masuk ke saran yang pertama, perlunya penggaman aplikasi Cacin untuk mengidentifikasi dan perbaiki masalah-masalah yang ada untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mengubah persepsi negatif ini menjadi positif. Yang kedua, untuk pengembangan selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode klasifikasi lain untuk memperluas dataset dengan jumlah data yang lebih besar dan untuk mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi. Ketiga, penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan pengguna teknik processing tambahan dan fitur-fitur baru yang relevan untuk meningkatkan performa model klasifikasi. Sekian dari hasil presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, terima kasih Andira atas presentasinya. Sesi berikutnya adalah tanya jawab. Ini Pak Bedi, ya silakan Pak Bedi. Ada pertanyaan dari Pak Bedi, Andira? Iya, baik Pak. Iya, saya kasih masukan aja nih. Baik Pak. Ya, buat siapa namanya tadi nih? Andira Pak. Coba lihat Andira judulmu berapa tadi. Oke, back. Nah, analisis sentimen sama ya, berbasis super vector mesin dalam ulasan pengguna aplikasi ChargeIn ya. Iya Pak. Nah, sama seperti yang saya sampaikan tadi ke Nurul, paling tidak kamu membuat sentimen analisis ini untuk siapa sih penggunanya gitu. Iya Pak. Nah, itu harus kamu state juga, harus kamu paham, harus kamu jelaskan bahwa ChargeIn ini di latar belakang itu harus bisa menjelaskan kenapa terjadi kita melakukan ini, masalahnya apa, sehingga masalah ini dipakai untuk pengguna tadi. Iya, Itu masukan dari saya ya, jangan sampai di latar belakang masalah kamu nggak jelas. Iya Pak, baik Pak. Jadi banyak, karena beberapa kemarin yang sudah berjalan penguji gelombang 1 juga akan ditanya seperti itu, apa sih manfaatnya? Nah itu masukannya. Jadi umumnya seperti itu. Nah kedua, sama juga yang saya sampaikan dengan Nurul juga, coba lihat desain penelitian kamu. Ini ya Pak. Apa? Desain penelitian kamu. Nah, desain penelitiannya ini menggunakan kris DM. Coba lihat, kamu punya nggak gambar kris DM yang benar? Iya Pak, salah Betul Pak. ya? Iya. Ini masukan lagi. Nah, Baik Pak. coba mundur lagi ngelihat kerangka pemikiran kamu. Kamu menggunakan konsep IPOM ya? Iya Pak. Coba lihat. Nah, objektifnya yang kamu cari akurasi atau sentimennya? Model akurasinya. Model akurasinya, objektif atau sentimennya? Dua-duanya Pak. Ya kalau dua-duanya ya kan metode yang dipakai untuk pengukurannya kan metode confusion matrix. Kalau kamu berdasarkan perumusan masalah tadi ya yang terfokuskan apa? Hasil sentimennya atau hasil model akurasinya. Karena model akurasi itu yang kayak gimana sih model akurasi? Nah, itu harus kamu paham tuh di objektif. Baik Pak. Nah itu tolong diperbaiki lagi karena mencari objektifnya model akurasi. Saya bingung juga model akurasi. Setahu saya akurasinya sudah menggunakan metode confusion matrix, dapatlah Iya. akurasi.
Iya. Nah, ya kan? Iya, Pak. Betul. Betul ya? Nah, lalu kamu pakai smooth juga nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa tidak pakai smooth? Apakah hasilnya sudah menurut kamu yang terbaik? Iya, mau pakai yang karena RBF itu, Mm-mm. kan sebelumnya saya mau pakai kanal linear. Nah, itu Mm. akurasinya menurun. Nah, saya ubah Mm. menjadi kanal RBF dengan sesuai dengan perhitungan saya itu akurasinya naik 2, Pak. Cuma naik 2. Kenapa Iya. harus dilakukan perubahan RBF? Karena setahu saya pernah dengar masukan kemarin dari TNT katanya kanal linear itu nggak cocok buat SWM, Pak. Hmm. Tidak cocok. Asumsinya asumsi dari mana? Dari jurnal kah? Kamu cari penguat kamu loh. Ya baik, Pak. Nah, penguat kamu bahwa dengan RBF, perubahan RBF itu atau dengan penambahan RBF, maka bisa menghasilkan yang lebih baik. Nah, coba cari jurnalnya. Cocok nggak yang kamu lakukan dengan model ini? Jangan Ya, kita meramu, tapi tidak ada dasarnya. baik, Pak. Ya, itu dengan menggunakan asli lain. Kamu menggunakan kamus datanya Lexicon Base ya. Iya. Nah, dengan Lexicon kenapa harus menggunakan kamus Lexicon Base? Kan banyak kamus lain, kamus data. Dasar kamu menggunakan Lexicon Base apa? Kan dia menggunakan kamus Lexicon Base dengan kamus Inset. Iya, kenapa harus menggunakan Lexicon Base, tidak menggunakan kamus data yang lain? Nah, ayo. Bukan hanya berdasarkan jurnal saja, tapi kamu harus paham kenapa harus menggunakan lexicon base. Karena setiap model yang kamu pakai, pengambilan data menggunakan model apa? Downloadnya, Web penarikan scraping. data. Web scraping. Nah, wes kenapa harus pakai itu? Oh, ya. Sudah itu kenapa harus pakai lexicon base? Baik, Lalu Pak. kenapa harus menggunakan conversion matrix dan kenapa harus menggunakan SVM? Nah, itu kamu harus tahu jawaban itu. Baik, Pak. Ya, karena jawaban itu yang akan sering muncul sebuah pertanyaan. Oke, Oke, Pak. jadi Baik. catat semua ya. Udah, Pak. Oke ya, itu masukan dari saya aja. Terima kasih Bu Ros. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka. Terima kasih, Pak Bedi. Masih di mute, Pak, Bu. Terima kasih masukannya Pak Bedi. Betul, saran dari Pak Bedi tadi ya, Andira, baik buat Andira maupun mahasiswa yang sekarang sedang skripsi itu sebenarnya yang kami dosen itu tuntut itu bukan yang muluk-muluk itu, tetapi setiap apa ya, pemilihan metode ya itu punya alasan yang bisa dijelaskan oleh mahasiswa tersebut, itu sebenarnya yang paling penting gitu ya. Jadi ini manfaatnya apa, kenapa ini penelitian ini harus dilakukan, kemudian pemilihan metode tersebut ada alasannya gitu ya, ada dasarnya gitu, itu yang tidak jauh-jauh dari situ ya Pak Bedi ya, yang kita sebenarnya minta gitu. Iya, Bu. Ya, kemudian mungkin masih melanjutkan satu lagi, oh tapi sebelum saya bertanya, ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Ya, mungkin sedikit saya menanyakan mengenai apa tadi rumusan masalah ya, yang bukan rumusan, di ruang lingkup masalah ya, itu tadi kan disebutkan nomor 2 pelabelannya menggunakan lexicon base ya. Iya, Bu. Lexicon base-nya yang digunakan apa yang dipakai? Inset. Ini, Bu. Inset. Inset ya, memang sudah dalam bahasa Indonesia ya? Iya, Bu. Dia bahasa Indonesia? Sudah? Iya, Bu. Dalam bahasa Indonesia dia lexicon base-nya, maksudnya kamusnya itu sudah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Ini Inggris? dalam bahasa Indonesia menggunakan kamus Inset, Bu. Oke, iya iya. Itu nanti ada penjelasannya kan di penulisannya, karena kalau di sini lebih menurut saya akan lebih baik kalau di ruang lingkup langsung disebutkan bahwa pelabelan menggunakan
toolnya inset misalnya, ataukah Father Lexicon atau apa langsung disebutkan di ruang lingkup masalahnya. Kemudian ruang lingkup masalah yang nomor 3 itu membangun dan melatih model klasifikasi sentimen menggunakan metode spot vector mesin. Ini sebenarnya tidak perlu dicantumkan karena memang di judulnya saja sudah cukup jelas bahwa metode klasifikasi yang digunakan itu adalah SVM gitu ya. Jadi tidak perlu dicantumkan di ruang lingkup masalah. Justru kalau mau dicantumkan misalnya pengambilan datanya itu dilakukan misalnya selama dalam rentang sekian sampai sekian, itu boleh dicantumkan. Baik, Bu. Oke. Kemudian itu mungkin dari saya. Terima kasih Andira atas presentasinya. Silahkan ditutup. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Andira. Baik Bu, sama-sama Bu Rosida. Ya, selanjutnya adalah pembicara yang ketiga, Saudara Muhammad Taki. Silahkan untuk melaksanakan on cam dan melaksanakan presentasinya. Terima kasih. Oke, baik Bu. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Bagus, silakan Zaki, cukup jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Fadlur Rahman, NIM 2020-31099. Saya mau mempresentasikan skripsi yang sudah saya buat, yaitu dengan judul Optimalisasi Keamanan Content Management System dengan uji penetrasi menggunakan metodologi OWASP Web Security Test Guide, dengan dosen pembimbing Muhammad Yoga Distra Sudirman, ST MTI, dan Bapak Ramadi Irfansyah Putra, Eskom MMSI. Ada juga yang bakal dibahas pada TNT kali ini, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, kerangka pemikiran, dan tahapan penelitian. Latar belakang, dalam era di masa kemudahan akses untuk membuat website dengan bantuan kecerdasan buatan atau content management system, telah menjadi normal. Penting untuk diingat bahwa dengan peluang tersebut juga datang risiko terkait keamanan. Badan Siber Sandi Negara mencatat ada 361 juta anomali trafik atau serangan siber ke Indonesia antara 1 Januari hingga 26 Oktober 2023. Jenis anomali trafik terbesar adalah malware activity sebesar 42,79%. Terus yang kedua itu ada Trojan activity 35,40%. Dan yang terakhir itu ada kebocoran informasi sebesar 9,35%. Data tersebut diperoleh dari National Security Operation Center di BSSN. Oleh karena itu, penting untuk melakukan uji penetrasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan yang ada sebelum dieksploitasi oleh penyerang. Rumusan masalah ada 2, bagaimana melakukan website penetration testing menggunakan metodologi Web Security Test Guide. Terus yang kedua itu, apakah plugin top 5 free yang biasa digunakan pada CMS memberikan celah keamanan tambahan atau tidak. Terus tujuannya, melakukan uji penetrasi menggunakan metodologi Web Security Test Guide untuk menemukan jenis kerentanan apa saja yang didapat dari CMS yang digunakan, dapat mengetahui bahwa plugin top 5 free yang biasa digunakan akan memberikan celah tambahan keamanan atau tidak. Terus yang terakhir itu melakukan analisis terhadap kerentanan yang sudah ditemukan. Manfaat penelitiannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keamanan siber. Terus yang kedua itu dapat meningkatkan kesadaran pengguna CMS tentang pentingnya keamanan web.
Ruang lingkup yang saya buat itu, yang pertama, ada penelitian ini akan mencakup pengujian CMS menggunakan metodologi Web Security Test Guide. Terus yang kedua itu ada penelitian ini akan mencakup pengujian 5 plugin gratis teratas yang sering digunakan pada CMS untuk mengevaluasi apakah plugin tersebut memberikan celah keamanan tambahan. Rangka pemikirannya itu ada yang pertama, input atau masukannya berupa content management system, terus metodologi yang dipakai, Web Security Test Guide, objektifnya itu daftar uji modul dari si metodologinya, terus outputnya itu berupa report untuk evaluasi dari hasil temuan. Tahapan penelitiannya itu ada pengumpulan data, mempersiapkan lab, pengujian penetrasi, dan reporting. Nah, untuk pengujian penetrasinya itu dibagi lagi, ada intelligence gathering, configuration and deployment management testing, identity management testing, authentication testing, authorization testing, session management testing, input validation testing, testing for error handling, testing for weak cryptography, business logic testing, dan yang terakhir itu client side testing. Oke, sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke. Terima kasih Zaki. Ini presentasinya singkat dan padat nih Zaki. Ya, oke. Judul yang menarik ini kebetulan tema mengenai keamanan cyber sendiri belum banyak ya dibahas oleh teman-teman mahasiswa untuk penelitian skripsinya. Oke, bisa ditampilkan sambil ditampilkan PPT-nya Zaki mungkin dari judulnya. Terima kasih. Nah, oke, ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang hadir atau dari Bapak Ibu dosen, silakan untuk skripsi dari Muhammad Zaki Fadur Rahman. Zaki sambil tolong ditampilkan PPT-nya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, ya mungkin dari saya, ini saya mungkin lebih banyak menanyakan ya, karena ini memang tema yang bukan menjadi kompetensi saya gitu. Tetapi ini yang menarik ini, kenapa ada optimalisasi di situ? Kenapa judulnya optimalisasi keamanan? Gitu. Oh iya Bu, karena ada perbandingan di situ menggunakan plugin kan Bu. Kita jadi batasan saya yang buat itu mengevaluasi si pluginnya Bu. Jadi kan rata-rata kalau CMS kan dia pakai plugin ya Bu. Nah dari plugin itu kemungkinan celah keamanannya bertambah sama enggak kan dari situ juga ya Bu. Maksudnya di download juga kan. Kalau dari download gitu bakal masuk data-data baru, terus muncul celah-celah yang baru, seperti itu Bu. Ya, coba di rumusan masalahnya apa tadi, Zaki? Ini Bu. Bagaimana melakukan web testing kan? Yeah. Nah, kan rumusan masalahnya bagaimana melakukan website penetration testing menggunakan metodologi, kemudian yang web security test guide gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah plugin top 5 free ya yang biasa digunakan pada CMS memberikan celah keamanan tambahan. Jadi di situ kan sebenarnya yang ada kalau dari penangkapan saya rumusan masalahnya itu kan sebenarnya evaluasi testing. Kalau optimalisasi itu kan ada tindakan yang memperbaikan di situ. Misalnya sebelumnya kayak seperti ini, kemudian dioptimalkan, ditambahin apa supaya hasilnya lebih baik misalnya. Itu kan artinya ada proses optimalisasi di situ. Nah, makanya saya tanyakan ini ketika tadi saya mendengar judul dengan rumusan masalahnya kelihatannya ada yang sedikit tidak sesuai. Oke, baik Bu. Jadi bagaimana sebenarnya, Zaki? Kalau dari yang saya buat tetap evaluasi sih Bu. Lebih ke arah evaluasi untuk
pengembangan selanjutnya ini CMS gimana sih keamanannya gitu, Bu. Oke. Berarti nanti coba di ini lagi ya, dibahas dengan pembimbing mungkin mengenai judul ya, karena kalau kita bicara optimalisasi berarti kan di situ ada action yang kita lakukan supaya untuk memperbaiki kondisi sebelumnya gitu. Kalau ini kan evaluasi ya. Iya. Oke, ya. Oke. Nah, kemudian hasilnya itu seperti apa ini, Zaki? Ini saya Kalau bertanya, iya. hasil evaluasinya itu seperti apa gitu? Kalau hasilnya itu nanti berupa reporting untuk penjelasan apa aja kerentanan yang didapat gitu, Bu. Terus bisa dieksploitasi lebih atau enggak, nanti juga ada rekomendasi perbaikan. Seperti itu sih, Bu. Kenapa nggak ditampilkan di sini? Soalnya ini baru lagi, Bu, metodenya. Baru banget kemarin ganti, jadi belum sempat, datanya masih belum masih proses, Bu. Jadi kalau ditampilkan sekarang takutnya kemana-mana bahasannya gitu. Oke. Metode mana yang ganti, Zaki? Ya? Metode mana yang ganti? Awalnya itu pakai black box, Bu. Black box testing, terus diganti jadi metodologi OWASP Web Security Test Guide. Ini lebih lengkap dia, Bu, untuk penetration testingnya. Oke. Itu tadi yang blok diagramnya kamu tunjukkan itu yang OWASP ini? Iya, benar, Bu, yang ini. Mungkin bisa kamu jelaskan lebih lanjut bagaimana pelaksanaan ini testingnya gitu? Nah, kalau pelaksanaan testingnya kurang lebih kayak gini aja sih, Bu. Dia lebih ngecek dari awal itu ngecek si websitenya itu pakai web server apa, terus data dari websitenya itu gimana, apakah bisa diambil atau memang ke secure gitu websitenya, seperti itu sih, Bu. Kurang lebihnya sama semua kalau dari situ. Kemarin ada skenario tertentu nggak untuk melakukan pengujian, misalnya, kelihatannya serangannya yang datang tuh biasanya malam gitu misalkan, jadi diujinya pas ada jam tertentu atau ada skenario tertentu untuk melaksanakan pengujian ini? Kalau skenarionya nanti masih diproses juga, masih dalam pembuatan, sekalian sama ininya juga sih, Bu, pengumpulan datanya. Oke, jadi kalau kira-kira ini sudah sampai berapa persen ini, Zaki, penelitiannya? Kalau dari saya mungkin masih 40 kali ya, 40-50 lah. Oke, semangat ya. Iya, bagus. Ini tema yang sangat menarik gitu ya. Jadi saya juga saya ingin tahu lebih dalam gitu terkait dengan penelitian ini. Kemudian tadi yang dipakai 5 plugin-nya tadi apa saja, Zaki, sudah ditentukan atau sedang dipilih-pilih juga? Kalau pluginnya kita dari yang populer aja sih, Bu, ngambilnya. Seperti itu. Seperti contohnya apa itu, Zaki? Kayak plugin buat SEO, terus spam block mungkin, terus apa lagi ya? Ya, pokoknya yang ngikut aja lah, Bu. Yang ada di situ populernya apa, nanti kita ambil semua. Gitu. Jadi diambil misalnya yang dari untuk SEO-nya apa yang paling ngetop ambil satu, coba yang untuk spam block-nya apa gitu yang diambil paling. Oke, ya. Jadi belum ditentukan juga itu baru rencana. Itu skenario juga sebenarnya bahwa kita mau ngambil nih 5 plugin yang apa namanya paling populer saat pengujian itu dilakukan gitu, satu-satu itu merupakan contoh juga dari salah satu skenarionya gitu ya. Jadi nanti kalau pengujian ini nanti kan kita di bab 3-nya banyak membahas mengenai yaitu misalnya bagaimana skenario pengujian itu akan dilaksanakan selain dari tahapan pengujian penetrasinya ini. Nah, Oke. Kemudian sejauh ini kendalanya apa? Mungkin karena masih belum selesai kan, artinya sejauh ini kendalanya apa, Zaki? Kalau kendalanya lebih ke arah translating aja sih, Bu. Soalnya metodologinya itu bahasanya bahasa Inggris ya. Saya kurang fasih gitu. Jadi harus translate dulu yang cocok gimana gitu, Bu.
buat Oke. ngelakuin ya. Ya, itulah. Itu semua dialami oleh semua teman-teman juga ya, bahwa memang kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus banyak membaca sumber-sumber dari bahasa Inggris gitu, tidak hanya yang berbahasa Indonesia. Terutama yang kaitannya sama ini, memang masih cyber security ini kan memang belum banyak gitu papernya yang dalam bahasa Indonesia. Iya. Oke ya, jadi nanti tolong dipastikan saja bahwa nanti apa yang dilakukan itu, kemudian kesimpulan yang dihasilkan memang sinkron atau sesuai dengan rumusan masalah yang ditulis tadi oleh Zaki. Ini untuk siapa? Untuk semua juga ya. Jadi rumusan masalah, tujuan masalah, dan kesimpulan itu adalah saling terkait gitu ya. Jadi pastikan jangan sampai lepas itu keterkaitannya. Oh, kalau rumusan masalahnya seperti ini, berarti tujuannya seperti ini. Kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah gitu ya. Jadi jangan sampai rumusan masalah itu kita cerita hal-hal lain yang tidak sesuai atau tidak menjawab langsung dari rumusan masalah penelitian yang kita sudah cantumkan di bab satunya. Tuh. Itu ya Zaki. Oke, baik Bu, terima kasih. Kemudian coba ini saya pengen melihat yang tahapan penelitiannya itu apa sih? Sebentar, Bu. Ini Bu. Oke. Mengumpulkan data, kemudian mempersiapkan lab. Ini maksudnya seperti apa? Maksudnya apa ini? Kalau buat testing gitu kan dia pakai klien ya Bu. Nah, kliennya itu nanti kan disetting dari virtual machine. Saya menggunakan virtual machine, jadi nggak langsung ke PC saya. Itu nanti disetting di situ apa aja yang dibutuhin dari virtual machine-nya, dari OS yang dipakai, terus tools-toolsnya bagaimana, seperti itu Bu. Kenapa tidak mempersiapkan virtual mesin gitu? Kenapa harus mempersiapkan lab? Oh iya ya, karena ada beberapa sih Bu yang bakal mau dites juga, jadi nggak cuma satu aja. Terus juga kan banyak yang ini ya Bu disiapin, kayak misalkan tools-toolsnya juga gimana gitu kan Bu. Jadi lebih cocok buat mempersiapkan lab aja sih, timbang mempersiapkan virtual machine. Iya, maksudnya ya, jadi kalau mungkin mempersiapkan jaringan apa, virtual atau apa, mungkin yang kalau menurut saya mempersiapkan lab ini kurang pas ya nanti gitu. Kan sebenarnya ini bisa dilakukan di rumah kan bisa. Iya, bisa sih Bu di rumah. Dimanapun bisa gitu ya. Jadi nanti ini mungkin dibahas aja, ini terlalu lebar gitu ya kalau mempersiapkan lab menurut saya gitu. Iya. Oke, baik Bu. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain untuk penelitian yang dilakukan Zaki. Ini penelitian yang menarik juga. Ya, oke. Karena ini tidak ada penanya dari teman-teman yang hadir sore hari ini, silahkan ditutup berarti Zaki. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zaki atas presentasinya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Zaki maupun Andira dan Nurul yang telah bersedia ya meluangkan waktu untuk melakukan presentasi pada sore hari ini. Semoga presenter bertiga ini nanti sidangnya dapat berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Oke, saya kembalikan kepada Pak Max. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Rosida atas partisipasinya sebagai moderator pada kali ini. Dan berikut kami berikan sertifikat untuk moderator dan para pembicara. Yang pertama untuk Bu Rosida.
kami berikan untuk ucapan terima kasih dan sertifikat berikut sertifikat untuk Bu Nur Aziza STM SC sebagai moderator di TNT Talk series ke-9 ini. Dan kemudian untuk para pembicara atau speakernya, pertama tadi ada Nur. Oh ya, ini ya. Sertifikat untuk Andira Eka Putri Ramadhani ya, sebagai pembicara di TNT Talk series ke-9 ini. Dan kemudian untuk Muhammad Zaki berikut sertifikat untuk Muhammad Zaki. Muhammad Zaki Fadlur Rahman ya, sebagai pembicara di TNT Talk series ke-9. Dan berikutnya untuk Nurul Fauzia ya. Berikut sertifikat untuk Nurul Fauzia sebagai pembicara di TNT Talk series ke-9. Oke, yang terakhir kita ambil dokumentasi gambar dulu, open cam semuanya. Minta tolong untuk para peserta dan tadi pembicara bisa open cam semuanya. Kita kita screenshot untuk dokumentasi ya. Oke. Ya, terus ya. Oke. Sudah. Demikian untuk TNT Talk series ke-9 pada kali ini. Dari Selasa kita akan berlanjut di TNT Talk series ke-9 di hari Kamis. Dan itu merupakan sesi penutup untuk semester ini ya. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa ikut lagi ya untuk wawasan kalian nanti untuk bekal sidang nanti. Oke, alhamdulillah demikian sudah berakhir untuk TNT Talk series ke-9 pada hari Selasa ini. Segenap panitia mengucapkan terima kasih bagi Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, izin. Ya, terima kasih Guru Sida. Izin dulu.